Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Kasipinma Kementerian Agama Kota Malang dalam acara Bisa Bagus, Bincang Santai Bareng Gus. Kali ini yang akan kita bahas adalah ngaji manajemen pada edisi peningkatan kualitas pendidikan melalui akreditasi madrasah. Hadir tamu istimewa pada sore hari ini adalah Pak Nanang, Kepala Min 2 Kota Malang. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Iya. Saya katakan tamu istimewa karena Pak Nanang ini adalah kepala madrasah yang satu-satunya sedang atau telah melaksanakan akreditasi, dan itu instrumennya adalah yang terbaru, yang belum pernah diuji cobakan dan belum pernah dilakukan oleh madrasah di Kota Malang ini. Oleh karena itu, mari kita bincang bersama beliau apa saja yang bisa beliau sampaikan sehingga menjadi bagian penting dari kepala madrasah untuk mengelola madrasahnya dan mempersiapkan diri jika nanti kebagian akreditasi. Oke, Pak Nanang, yang pertama saya ingin mengetahui ketika Pak Nanang ditunjuk Min 2 kemudian ditetapkan sebagai sasaran akreditasi 2024 dengan instrumen yang terbaru, apa yang dilakukan? Terima kasih Pak Kasih. Mohon izin pemirsa semuanya, Assalamualaikum. Saya Kepala Min 2 Kota Malang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa ngobrol lagi di acara Bisa Bagus, dan alhamdulillah dengan beliaunya Pak Kasipinma. Kami sejatinya adalah akreditasi di Min 2 berakhir di bulan Oktober tahun 2023. Akan tetapi pada saat kami pengisian di Sispena, alhamdulillah dapat perpanjangan 1 tahun, sampai di Oktober 2024, sehingga kami harus menyiapkan untuk visit ataupun akreditasi tahun 2024. Dan rezeki kami alhamdulillah muncul instrumen baru di tahun 2024, Pak Kasih. Sehingga kami berupaya untuk bisa menyesuaikan apa yang ada dalam tata aturan dari BAN PDM itu. Dan alhamdulillah berkat arahan dari Pak Kasih dan Bapak Ibu Pokjawas yang selalu mendampingi kami termasuk yang visit di periode kedua yang berlangsung pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2024 kemarin. Di instrumen terbaru ini ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Kasipinma pada saat di Ngamen itu sangat bermanfaat, terutama dengan slogan uang. Jadi seluruh kegiatan yang disampaikan oleh Pak Mukni setiap kali event bahwa harus ada undangan, kemudian ada absensi atau presensi, kemudian notulen, hasil rapat, dan juga gambar atau dokumen, dan ini yang menolong kami untuk bisa melengkapi seluruh instrumen yang ada di isian DKA. Jadi di instrumen baru ini ada poin-poin tertentu. Yang pertama yang umum itu ada 6 aspek yang harus diunggah di sana. Salah satunya adalah tentang rencana kerja tahunan, kemudian penganggaran, rencana pembelajaran, serta dokumentasi lingkungan belajar. Ini yang wajib diisi. Setelah itu kita juga mengisi DKA yang ada 14 butir yang rinci secara jelas di sana. Dan alhamdulillah kami belajar dari pengalaman sebelumnya hanya dapat perpanjang 1 tahun. Kami menyiapkan drive untuk menyimpan seluruh arsip yang ada di madrasah. Oke. Pada saat melakukan persiapan dengan model akreditasi yang terbaru, pastikan mencari-cari. Betul, bagaimana pola yang Bapak lakukan, siapa aja dihubungi, kemudian bagaimana menggerakkan ya guru-guru yang ada di sana, tenaga kependidikan yang ada di sana, mungkin bisa disampaikan. Siap, makasih. Jadi pada saat kami perpanjangan 1 tahun dan kami terus berkoordinasi dengan kantor selaku pimpinan kami dengan arahan Gus selaku pimpinan di Kementerian Kota Malang dan Pak Kasipinma juga, kami membentuk sebuah tim. Di sana kami bagi menjadi 5 pokja yang kami masing-masing ini bertanggung jawab pada instrumen-instrumen yang ada di DKA. Nah, masing-masing pokja ini kami push untuk bisa ada dokumen yang diunggah mulai tahun 2023.
Jadi dokumen mulai dari rencana pembelajaran guru, kemudian kegiatan pembinaan karakter, kemudian juga tentang pengelolaan keuangan, semuanya kami dokumentasikan dalam file-file yang ada. Dan tidak lagi ada di laptopnya masing-masing teman, tapi seluruhnya diunggah di drive madrasah. Ini yang memudahkan kami untuk mencari file yang dibutuhkan dalam instrumen yang satu, membutuhkan buku tidur yang sama, kita bisa saling melengkapi. Itu pada sisi persiapannya. Betul, Nji. Pasti peran ketua Pokjawas, peran pengawas madrasah, dan saya ingat di salah satu chat Gus itu pesan kepada saya agar ikut mengawal bagaimana Min2 menghadapi akreditasi, karena beliau tahu bahwa instrumen yang akan digunakan ini madrasah yang lain belum pernah menggunakan. Bagaimana Pak? Ini support yang luar biasa, Pak Kasih. Pada saat bersamaan Gus tidak bisa secara langsung, tetapi mengamanai kepada Pak Mugni selaku Kasih Penma untuk mendampingi secara langsung. Dan alhamdulillah di sela-sela kesibukan Pak Kasih bisa hadir langsung pada kami, dan ini memberikan arahan kepada seluruh tim yang menjadikan kami bisa semakin percaya diri bahwa data yang sudah kita siapkan bismillah insya Allah lengkap, dan itu terus kita lengkapi masukan-masukan dari Pak Kasih, dari Bu Kusnul selaku ketua Pokjawas, Bu Tini selaku pengawas kami. Ini selalu berkoordinasi, tidak hanya secara langsung, kami juga koordinasi secara Zoom, kemudian juga secara chat di grup WA, dan ini akhirnya menambah poin-poin yang selama ini sebenarnya sudah ada, tetapi belum kita up, akhirnya kita lengkapi lagi, dan menjadikan kami frame yang muncul dari teman-teman adalah ini akreditasi, sebuah beban besar yang gimana ya, karena ini akan berlangsung 5 tahun ke depan. Tetapi alhamdulillah berkat support dari kantor lewat Pak Kasih dan pengawas, ini menjadikan beban kami enjoy saja, karena kami yakin bahwa apa yang sudah ada di Min2 itu sudah lengkap semuanya dengan yang tadi, uang tadi itu. Seluruh kegiatan memang kami berupaya agar ada dokumentasi, ada notulen, ada undangan, ada presensi, semuanya kami file yang simpan di drive dan bisa dibuka kapan saja. Nah itu kan pada persiapannya. Iya. Setelah hari H tiba, tanggal ditentukan, waktu ditentukan untuk kunjungan visit dari asesor ya, dan Pak Nanang pastinya tahu asesornya dari mana. Yang dilakukan pertama kali begitu sudah tanggal sekian asesornya ini berikut. Pada saat kami menunggu-nunggu, karena memang yang lainnya sudah masuk tahap 1, kami Min2 kok belum masuk tahap selanjutnya. Alhamdulillah di tahap kedua kami masuk, kemudian ada arahan dari Ban PDM Jawa Timur. Di situ tim menyampaikan hal-hal yang harus disiapkan, sehingga kami memilih waktu untuk yang di tengah-tengah. Ini strategi kami, karena saat itu sudah disampaikan untuk asesornya. Ini adalah satu, beliau dari LPMP, dan satu lagi adalah pengawas dari Dinas Pendidikan dari Lamongan. Nah, sehingga kami berupaya menyuguhkan bahwa kami yang di madrasah siap dalam menyambut teman-teman asesor untuk visit di Min2 Kota Malang. Nah, rasa di hati memang was-was. Karena kami memang satu-satunya madrasah negeri Kota Malang yang harus divisit dengan sistem baru, dengan aturan baru. Tetapi kembali kami selalu berkoordinasi dengan kantor dan juga dengan Pak Kasih Penma untuk minta waktunya saat pendampingan penyambutan. Alhamdulillah Pak Kasih sangat terawuh dan bisa ketemu dengan asesor. Ini sebuah support tersendiri bagi kami. Seolah-olah kami nggak sendiri menghadapi akreditasi. Nah, ini mungkin bekal juga ke teman-teman yang lainnya nanti pada saat ditunjuk untuk akreditasi, jangan merasa sendiri, karena alhamdulillah teman-teman di kantor pengawas itu selalu mendampingi kami setiap saat dan ready. Nah, ini menjadi penyemangat tersendiri. Nah, pada saat sudah ditentukan hari H kunjungan, kami berupaya untuk memberikan terbaik, bahwa apa-apa yang sudah kami lakukan kami sajikan kepada beliau asesor, dan ini yang menjadi pembeda dengan yang dulu-dulu. Pada saat penyambutan sama sekali tidak ada prosesi yang itu terjadi di akreditasi tahun-tahun sebelumnya. Ada pengalungan bunga, beliaunya nggak pernah. Dan ini menjadi kami merasa bahwa tidak perlu berlebihan dalam menyambut asesor.
Justru yang penting itu menunjukkan kinerjanya. Kinerja, betul. Iya, Jadi asesor ini adalah ingin cross check apakah bukti unggah yang sudah di DKA ini real terjadi dan dilakukan oleh madrasah yang divisit. Terima kasih. Oke. Itu ada asesor dari LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Yang kedua adalah asesor dari pengawas Dinas Pendidikan. Artinya di sini kan betul-betul yang menjadi asesor bukan orang-orang dari Kementerian Agama. Satu sisi itu menguntungkan karena apa yang disampaikan Pak Nanang itu akan dipotret oleh orang luar yang mereka sudah memiliki data-data yang sebelumnya kan diupload. Nah, ketika mereka cross check, ya ini perlu disampaikan kepada teman-teman kepala madrasah ya. Pengalaman ketika kunjungan kan 2 hari. 2 hari. Hari pertama yang dilakukan seperti apa, kemudian hari kedua seperti apa. Tolong ini bisa disampaikan. Ini kan pengalaman baik ini, best practice. Ya. Ini yang memang baru pada saat akreditasi dengan sistem yang tahun ini. Terima kasih. Jadi di kegiatan akreditasi ada 2 hari yang memang ini terjadwal dari pusat. Hari pertama ini adalah dilakukan untuk pengenalan lingkungan, perkenalan juga dengan asesor dan lembaga yang diasesi. Setelah kegiatan ramah tamah pembukaan dilanjutkan dengan wawancara. Yang ini istimewa adalah beliau wawancara langsung komite madrasah atau komite sekolah yang memang wajib dihadirkan. Dan juga perwakilan orang tua, sehingga apa yang kita unggah, apa yang nanti kita ceritakan cross check langsung dengan orang tua dan komite. Jadi seluruh yang kita sampaikan betul-betul real terjadi, real kita laksanakan. Dan juga kebetulan asesor kami ini sangat menguasai bidangnya, sehingga pada saat sudah mewawancari komite dan juga orang tua, baru mewawancari kami selaku pimpinan di lembaga. Apakah yang sudah kami presentasikan betul enggak dengan apa yang sudah diinformasikan oleh orang tua dan komite. Dan pada saat sebelum kami menyampaikan untuk wawancara, kami diminta untuk presentasi selayang pandang apa yang dilakukan di lembaga. Alhamdulillah pada saat kami presentasi ada apresiasi yang beliau-beliau tangkap dari apa yang kami sampaikan, itu adanya program karakter yang ada di Min 2 Kota Malang yang kata beliau unik. Apa keunikan itu? Karakter, kalau kita bicara karakter itu di madrasah kan konotasinya akhlak, bagaimana pembiasaan ibadahnya, bagaimana, sehingga ciri khas madrasah. Tapi keunikan yang disampaikan oleh asesor itu apa? Beliau menyampaikan bahwa baru kali ini menemukan sebuah lembaga, baik itu yang pernah diasesi oleh beliau SDMI, SMP MTS, SMA Aliyah, sebuah program karakter yang dikemas dengan akronim tetapi menggunakan unsur bagian tubuh yang memang kami di Min 2 Kota Malang atau Mindatama ada namanya panca karakter Mindatama. Di antaranya adalah 1, hati, hadir awal tepat waktu ingat tugas. Dan langsung beliaunya ternyata juga mengamati pada saat hari kedua, karena hari kedua beliau langsung hadir setengah jam sebelum siswa masuk. Oke. Berarti itu sekitar 6:30 ya? Kebetulan kami masuknya 6:30, beliaunya hadir jam 6. Masya Allah. Jam 6 memang beliau ingin melihat secara langsung bagaimana proses pagi pada saat anak-anak di antara penerapan orang tua hati tadi ya? Iya, di hati, hadir awal tepat waktu ingat tugas itu. Kemudian setelah kegiatan di kelas, beliau juga keliling dan alhamdulillah beliaunya langsung menyusun strategi untuk dibagi 2. Yang Bu Diah ini di lantai 1, kemudian Bu yang dari Lamongan ini di lantai 2. Beliau mengamati yang kedua itu karakter otak, orasi, depan teman ajak kebaikan. Yang kami laksanakan adalah anak-anak secara bergantian memberikan kultum dan kultim di depan teman-temannya. Oke, itu dari otak tadi. Terus itu kan panca ya? Iya, panca. Yang ketiga ini adalah jantung bersinar. Kami mengarah untuk terkait dengan adiwiyata madrasah, yaitu jaga lingkungan bersih, indah dan rapi. Kemudian mengamati bagaimana pengelolaan sampah yang ada di Min 2 Kota Malang. Juga beliau kunjung ke kantin basah dan kantin kering, juga mutu makanan yang dijual, ada label apa tidak, seperti itu.
Selanjutnya adalah Pankreas yang keempat, panggung kreativitas anak soleh dan soleha. Kebetulan beliau hadir di hari Kamis. Oh iya, yang ada tampilan-tampilan waktu istirahat itu. Dan kami dari Kamis menggunakan busana adat sederhana. Ini juga hal yang unik kata beliau. Loh kok bisa ini menggunakan busana adat yang hampir bisa seluruh Nusantara terwakili. Ini juga masuk sebagai menggunakan karakter untuk cinta budaya lokal. Dan pada saat ada tampilan, beliaunya juga break, izin untuk ikut bisa menikmati tampilan anak-anak. Alhamdulillah beliau apresiasi mulai dari MC-nya, tampilannya, variatif, dan yang beliau heran juga support dari orang tua. Karena pada saat mau tampil, yang mendandani, kemudian yang make up adalah langsung dari orang tua, yang kami dikenal dengan paguyuban kelas. Dan yang terakhir adalah kaki emas, kajian kitab kembangkan maslahat. Kami memang menginginkan ada sesuatu yang kekhasan dari Min 2 Kota Malang. Kami adalah madrasah pendidikan berciri khas agama Islam, sehingga kami ingin ada khas yang ada di pesantren kami terapkan di Min 2, yaitu baca kitab. Dan kami sudah kitab Rohsun Sirah dan juga kitab Safinun Najah sudah diberikan ke anak-anak. Nah, dari panca tadi ya, dari 5 karakter, mungkin ada kalimat atau kesan yang bisa Pak Nanang tangkap bahwa itu berharga bagi Mindatama. Kesan yang kami tangkap dari apa yang sudah kami programkan ini adalah bahwa ini menjadi kekhasan Min 2, dan beliau menyampaikan jaga dan kalau bisa ciptakan inovasi lain, penanaman karakter yang memang belum dimiliki oleh lembaga lain. Ini sebuah motivasi bagi kami untuk di tahun selanjutnya mempertahankan yang sudah baik dan menambah inovasi baru. Itu satu ya, satu bagian tentang karakter. Tapi kan banyak. Ketika bicara akreditasi itu kan kita bicara ada perangkat guru-guru, kemudian bagaimana pelaksanaannya, bagaimana evaluasinya. Kalau tadi secara umum budaya, kebersihan dan sebagainya sudah dilihat. Nah, setelah kegiatan 2 hari berlangsung, ya, apa yang beliau sampaikan kepada Min 2 dari proses 2 hari itu? Proses 2 hari itu beliau memang betul-betul menggali dari instrumen-instrumen yang ada, dimulai dari rencana kerja tahunan. Ini beliau mencermati apakah seluruh agenda yang ada sudah direncanakan. Jangan sampai ada kegiatan yang dilaksanakan tanpa ada perencanaan. Satu ya. Yang kedua terkait dengan proses pembelajaran, beliaunya unik, jadi tidak ingin disodori guru model. Di hari pertama beliau menginginkan seluruh guru mengumpulkan RPP yang akan ditampilkan di hari kedua saat beliaunya visit. Akhirnya kami mengumpulkan seluruh RPP, beliau yang memilih sendiri. Sambil berkeliling, beliau mengamati proses pembelajaran yang ada di kelas masing-masing. Dan alhamdulillah pada saat beliau masuk di kelas-kelas, beliau disuguhi dengan sistem pengajaran oleh guru-guru kami yang sudah tidak berusaha pada guru, tapi berusaha pada anak-anak, pada peserta didik, dengan metode pembelajaran yang bervariatif. Dan kebetulan kami untuk kelas 4, 5, dan 6 sudah digital, sehingga ini menjadi tambah poin keheranan dari asesor bahwa untuk jenjang dasar Doko sudah menggunakan moda yang dimiliki oleh anak-anak, dan moda ini hanya digunakan saat proses pembelajaran. Namanya usia anak-anak kadang dipakai main. Alhamdulillah kami sudah punya aturan untuk moda dipakai saat pembelajaran. Yang unik lagi, anak-anak juga sama. Di DKA kami diwajibkan untuk menyiapkan peserta didik untuk wawancara. Tetapi beliau tidak ingin disodori, anak-anak sudah dilatih. Jadi secara alami beliau ketemu dengan anak-anak, dia akan bertanya tentang apa. Seluruh rangkaian kita yang ada di Min 2 digali melalui wawancara dengan anak-anak langsung. Jadi jawaban polos anak-anak ini dipakai. Berarti untuk akreditasi yang model sekarang itu tidak bisa ya bahasanya itu dikebut gitu ya. Betul. Jadi proses itu harus dilakukan sehingga alamiah banget. Alamiah. Baik itu tadi ya masalah perencanaan. Tidak ada kegiatan yang muncul tiba-tiba tanpa perencanaan. Itu kan satu poin yang bagus, sehingga di sini diharapkan betul-betul perencanaan kita matang. Terus yang kedua ya, RPP tadi, beliau yang milih sendiri, sehingga ketika RPP guru ini yang dipilih ya beliau datang ke kelas. Kepada anak-anak juga demikian. Berarti di sini ada pesan penting yang disampaikan, tolong disampaikan ke teman-teman ini ya. Jadi untuk teman-teman yang nantinya akan akreditasi, bahwa seluruh rangkaian tidak bisa instan. Sebelum terima kasih tadi. Jadi seluruh kegiatan itu betul kita programkan, mulai dari
rencana kerja tahunan, rencana kerja kepala madrasah, penganggaran juga seperti itu. Jangan sampai ada kegiatan yang ini miss anggaran atau mengambil anggaran dari kegiatan yang lainnya. Selanjutnya untuk di lingkungan belajar juga seperti itu. Di unggahan wajib kita mengunggah lingkungan belajar yang ada peserta didik dan gurunya, tidak sebuah daya dukung pembelajaran yang kosong, lapangan kosong. Ini beliaunya tidak ingin, tetapi adalah pembelajaran lingkungan belajar yang termanfaatkan. Dan pesan beliau adalah bahwa seluruh rangkaian kegiatan akreditasi harus betul-betul disiapkan dengan didokumentasikan dengan secara lengkap, kemudian tidak bisa dikebut semalam, semuanya harus disiapkan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Karena ini juga digali apakah kegiatan ini hanya sekedar selesai begitu saja, apakah ada laporan dan juga evaluasi kegiatan. Karena bisa jadi kegiatan ini harus dievaluasi untuk peningkatan di tahun selanjutnya. Nah, di sini berarti harapan utama Pak Nanang ya kepada teman-teman yang pastinya semuanya akan mengalami itu. Ketika masa sertifikat akreditasinya sudah berakhir kan harus tetap. Mungkin ada pesan khusus kepada teman-teman kepala madrasah? Siap. Ini yang baru. Jadi kalau model dulu adalah setelah asesor datang kita sudah bisa tahu nilainya, skornya. Yang sekarang adalah untuk penilaian combine antara yang visit dengan yang data kita upload. Jadi hasil ini pun tidak murni berdasarkan visitasi dari asesor, tetapi rapat tim yang itu langsung nantinya dari pusat menentukan apakah data unggahan sesuai dengan cross check data dari asesor yang hadir dan juga dari tim yang melihat bahwa kinerja dari sebuah lembaga betul-betul sesuai dengan DKA yang diunggah. Sehingga untuk kepala madrasah yang belum diakreditasi, dari sekarang menyiapkan seluruh dokumen, jangan di laptop masing-masing guru ataupun tenaga pendidikan, tetapi sebuah drive yang ini bisa diunggah dan juga bisa diakses oleh seluruh stakeholder yang ada di tim lembaga tersebut, sehingga nanti tidak akan saling meminta untuk berkas, tetapi berkas itu menjadi berkas milik lembaga. Oke, terima kasih Pak Nanang. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan ya cerita yang mengalami langsung bagaimana kegiatan akreditasi yang itu merupakan penjamin mutu eksternal itu sekarang betul-betul harus dialami. Kepala madrasah tidak bisa begitu saja menitipkan, tapi harus terjun di dalamnya, sehingga dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses evaluasi, semua terlibat di dalamnya. Dan ini menurut saya penting sekali karena pengalaman ini bisa menjadi bagian dari wawasan Bapak dan Ibu, siapapun yang peduli terhadap pendidikan, bahwa proses akreditasi adalah bagian dari penjamin mutu dan apalagi dilakukan oleh pihak eksternal. Mudah-mudahan bincang kita pada hari ini bermanfaat bagi semuanya, bagi kepala madrasah khususnya, bagi pengelola pendidikan, bagi yayasan, dan bagi yang menonton acara ini. Terima kasih Pak Nanang, selamat, mudah-mudahan nanti nilainya unggul ya. Amin, mudah-mudahan. Kita tunggu bersama. Demikian, terima kasih bincang santai kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama saya Abdul Mughni, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.